البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami', Babul Adab dari Kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, hadis yang terakhir kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu. Hadis yang keempat, hadisnya Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih, yaitu seputar apa? Seputar larangan berbisik-bisik ketika dua orang bisik-bisik tanpa melibatkan pihak yang ketiga. Paham ya? Dua orang bisik-bisik tanpa melibatkan pihak yang ketiga, ternyata secara syariat dilarang keras. Karena apa alasannya kemarin? Karena alasannya membuat sedih pihak yang ketiga tadi. Mungkin dia mengira dibicarakan atau yang semisalnya. Jadi hadisnya yang udah hafal, setorkan serentak seperti biasanya. Barakallahu fiik, tafadhalu. Hatta yusinu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah, hadis yang kelima. Al-khamisu, hadis Ibnu Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Hadisnya kalau antum mau melihat yang di kumpulan itu halaman 25 ya. Kalau ini halaman 26. Hadisnya muttafaqun alaih. Nah, artinya simak baik-baik. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW, beliau berkata, disimak ya. La yuqimur rajulur rajula, hendaknya seorang tidak menyuruh berdiri orang lain. Itu ngartikannya ya. Hendaknya, nah, kalau pakai la lebih ditekankan lagi tadi, janganlah. Itu ngartikannya. Janganlah seseorang menyuruh berdiri orang lain dari majelisnya. Gitu ya. Yuqimur rajula itu maksudnya menyuruh berdiri orang lain, disuruh berdiri dari majelisnya. Artikan la yuqimur rajulur rajula min majlisihi, janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari majelisnya. Tsumma yajlisu fi, kemudian dia duduk di tempat tadi. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tapi hendaknya mereka tafassahu, balik kembali kalian ya, tafassahu wa tawassa'u, akan tapi berlapanglah kalian dan luaskanlah oleh kalian. Tawassa'u itu menjadikan luas, tafassahu itu berlapang. Paham ya? Jadi dia melebar atau meluas biar orang lain bisa duduk di situ. Ini larangan apa sih? Larangan ngerebut tempat duduk orang lain. Apalagi ketika saf pertama kan rebutan itu. Iya enggak? Saf pertama yang nomor 1 kan, saf pertama paling bagus untuk laki-laki kan? Khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki itu saf pertama. Makanya upayakan semaksimal mungkin, kalau enggak ada kendala, gak ada faktor yang mengharuskan untuk saf kedua, saf pertama cari. Dan sejelek-jelek saf laki-laki ada paling belakang. Nah, biasanya orang rebutan itu saf pertama itu diamannya, rebutan. Nah, kalau sudah ditempati orang, jangan antum usir, pergi, tak tempati, nggak boleh. Paham ya? Nah, ini larangannya. Janganlah seseorang itu menyuruh orang lain berdiri dari majelisnya, kemudian dia duduk di situ, jangan. Tapi tafassahu wa tawassa'u, tapi bikinlah lapang dan bikinlah luas. Maksudnya bagaimana, barakallahu fiik? Saling melapangkan tempatnya, saling meluaskan. Ada orang datang, masih ada memungkinkan ya? Tafadhal, itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, jangan melangkahnya lebar sekali dipenuhi, jangan juga. Biar orang lain dapat, istilahnya ya.
Nah, seperti itu. Kita lihat qala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah fihi al-adab asy-syar'i. Di dalamnya adab yang ada adab yang syar'i. Al-insan mayuqimu akhahu min majlisihi, artinya seseorang hendaknya tidak menyuruh saudaranya berdiri dari majelisnya. La fil masjid wala fi ghairil masjid, masyaallah. Tidak di dalam masjid, tidak pula di luar masjid. Ada lagi duduk nonton orang bulu tangkis, antum usir pergi, mau tak tempati, jangan. Paham ya? Dia duduk situ ya udah itu tempatnya. Paham ya? Sampai dia selesai, sampai dia berdiri nanti ditempati enggak masalah, tapi kalau antum usir, kemudian antum tempati duduknya, itu enggak diperbolehkan dalam syariat. Kita lihat li'annahu aghna minhu aw li'annahu arfa minhu 'indan nas aw li ghairihi, karena dia lebih kaya, karena dia lebih tinggi kedudukannya atau yang lainnya, itu enggak ada pengaruh. La kaya wala tinggi kedudukannya, enggak boleh. Paham ya? Mengusir orang lain dari tempat duduknya sampai dia yang meninggalkan sendiri. Paham ya maksudnya ya? Nah, bal yantahi haitsu yantahil majlis. Bahkan nah barakallahu fiik, selesai sampai dia selesai di majelis tadi itu. Selesai pergi baru antum dudukin. Jangan ketika dia masih duduk antum suruh pindah akhi ini. Nah, jangan itu. Paham ya seperti itu. Nah, fala yuqimu ahadan, maka jangan menyuruh orang lain berdiri dari tempat tersebut. Idza dakhala yantahi ila tarfis shaf, apabila dia masuk habis sampai ujung shaf pun, masuk masjid kok habis ujung shaf, aw ila saddil furjah in kana huna furaj, atau sampai menutupi celah, menutup pintu misalnya masjid jami', masjid besar, kemudian antum masuk terlambat sampai menutupi pintu sampai barakallahu ujung shaf, antum enggak boleh ngusir dia. Ya sabar di luar itu loh. Jangan mikir, jangan itu enggak boleh. Kecuali mereka apa? Tafassahu wa tawassau, dari mereka yang melapangkan sendiri dan meluaskan sendiri, itu baru bisa. Kita lihat sini, fala yuqimu ahadan, maka jangan seorang menyuruh orang yang berdiri. Wa fil majlis yantahi haitsu intahal julus. Kalau di majelis seperti ini misalkan, itu barakallahu fi habis sampai apa? Habis ketika habis itu pula duduknya. Jadi kalau dia tidak duduk, pergi misalkan dari tempat lagi baru boleh. Yajlisu fil mahal al-farigh, maka hendaknya dia duduk tempat yang kosong. Farig itu kosong artinya, bukan farig ya, ghain. Nah, fi mahal al-farigh, ghain itu tempat yang kosong. Kalau farig pembeda. Nah, seperti itu ya. Jadi, barakallahu fiik, ini farigh bagi ghain. Yajlisu fil mahal al-farigh, dia duduk di tempat yang kosong. Wala yuqimu ahadan, dan tidak nyuruh orang lain berdiri. Lakin law asaru ahadun isaran tatibu nafsuhu, simak ini. Lakin law asaru ahadun, simak itu, isaran tatibu nafsuhu bihi fala ba'sa. Akan tetapi kalau ada orang yang lebih mengedepankan orang lain tapi dirinya senang, tapi nafsu itu maksudnya dirinya tenang, tentram, senang, bukan terpaksa ya, maka enggak masalah. Jadi gini, antum datang, shaf pertama penuh, ada si A ngomong, sini sebelahnya masih bisa. Nah, jadi sumbernya karena dia keinginan dia sendiri, enggak masalah antum di situ. Tapi kalau dia gerundel dulu, wah, udah penuh, orangnya ngapain sampai ngana misalkan, paham ya? Akhirnya terus dia terpaksa, udah tim, nah itu jangan, paham ya? Tapi kalau keinginan dia sendiri, tafadhal misalkan, udah situ. Tapi biasanya seperti itu biasanya ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu la yaqbal isar, masyaallah. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau tidak menerima isar. Tidak menerima apa? Perhatian orang lain. Maksudnya perhatian orang lain maksudnya diberikan tempat oleh orang lain, beliau enggak menerima. Karena khawatir orang lain itu ketika memberikan itu enggak ikhlas, itu khawatirnya itu. Kita lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu la yaqbal isar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak menerima isar, tidak menerima perhatian orang lain. Maksudnya perhatian orang lain maksudnya apa? Orang lain memberikan tempatnya untuk dia gitu maksudnya. Wa kana yakhsha anna alladhi atharahu mustahiyan lam tatib lahu nafsuh. Karena beliau khawatir orang yang memberikan apa? Yang memberikan perhatian tadi itu karena dia itu malu gitu loh. Karena dia malu dan bukan karena ketenangan jiwanya, bukan karena keinginan jiwanya. Paham? Bukan karena keinginan dia, karena dia terpaksa atau karena dia barakallahu fiik, kondisikan, bukan karena terpaksa atau bukan karena keinginan dia. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Nah, jadi itu penting. Kalau misalkan keinginan dia enggak masalah, tapi kalau terpaksa jangan. Nah, fa idza qama lahu ahadun lam yajlis makanahu tawarru'an minhu radhiyallahu anhu, masyaallah. Apabila ada salah seorang dia berdiri meninggalkan tempatnya untuk Ibnu Umar enggak mau duduk tempatnya.
Karena tawarru'an, karena barakallahu fiik dalam keadaan beliau tuh warok, menjaga kewaraannya. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi udah ada orang berdiri, tafadhol, itu enggak mau beliau. Kamu duduk karena tawarru'an, khawatir dia itu mengucapkannya itu terpaksa atau karena malu. Bisa dipahami ya? Nah, warok namanya mutawarri', ini tawarru'an ya karena itu, karena barakallahu fiik, karena waraknya beliau. Wa idza fa idza qama laka ahadun fa yanbaghi laka an tatawarra' anhu. Apabila ada salah seorang yang berdiri memberikan tempatnya untukmu, maka selayaknya kamu itu juga tawarru' di situ. Menjaga diri. Kalau mau mencontoh Ibnu Umar, misal fi'li Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Illa idza arafta syai'an wadihan wa annahu anti bi nafsin, kecuali kalau kamu tahu sesuatu yang jelas gamblang bahwasanya dia itu memang apa keinginan jiwanya. Tafadhal ya akhi, temannya sendiri misalkan, antum punya teman, pertama diperluas dengan tafadhal. Silakan gitu loh. Tapi kalau orang lain upayakan kita mengkondisikan, jangan sampai dia terpaksa. Wa an mahabbatan lak, atau karena dia cinta sama kamu, senang sama kamu, sudah teman lama, teman seperjuangan misalkan, dikasih tempat situ ya enggak masalah. Wa an takdirin laka fala mani, atau karena dia menghormati kamu maka enggak ada larangan. Walakin tafassahu wa tawassa'u yanbaghi at-tafassuh wa tawassu', yang selayaknya orang itu saling apa? Tafassuh, yaitu saling melapangkan dan saling meluaskan. Fa idza ja'al al-akh ini, lihat ini. Fa idza ja'al akhu wal makan dayyikun, apabila datang al-akh dan tempatnya sempit, yanbaghi an yatadammana an-nas wa yad'u lahu makanan haitsu amkan. Penting ini, apabila al-akh datang namanya dan tempatnya sempit, maka selayaknya apa? Manusia itu saling apa? Saling berkumpul. Paham ya? Dan mereka meletakkan untuknya tempat yang memungkinkan baginya. Jadi menyatu gitu, paham ya? Diperhatikan, menyatu. Nah, barakallahu fiik, ini Mas jam segini ya. Ustaz bilang kadang jam 8 kurang. Paham ya kondisi kan? Nah, semangat. Karena masih tak kasih percepat ini, jadi semangat, enggak ada yang main-main. Fokus. Nah, maka hendaknya apa? Hendaknya ya daman nas, yaitu seorang itu apa? Berkumpul, menyatu. Paham ya? Dan meletakkan untuknya tempat yang memungkinkan untuk ditempati. Hadza min makarimil akhlaq. Ini termasuk apa? Termasuk akhlak yang mulia. Jadi caranya gitu. Datang orang, kok masih ada tempat luang, diperluas itu biar orang bisa duduk di situ atau bisa menempati tempat tersebut. Tapi kalau mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia tempati, itu enggak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita ambil hadisnya di pertemuan yang akan datang, dihafalkan. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.